Ya pasti ngocok, setiap cowok tuh pasti ngocok, cuman ya pasti ngocok, sengocok-ngocoknya pria, cuman tetap aja ngocoknya sesuai aturannya. Yo, balik lagi bersama gue Judin di konten Jogs. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di sini, seperti biasa, gue bakal nge-react konten-konten di luar Nurul kiriman dari teman gue. Oh iya, di sini gue pakai baju Al Nassr karena kemarin Ronaldo baru aja ngegolin lagi. Setelah sekian lama sih, kemarin juga ngegolin lagi. Cuman kan kata pembencinya Ronaldo tuh lagi bapuk ya. Tapi menurut gue, mau bapuk mau enggak, Ronaldo tetap di hati. Begitulah, cinta gak bisa dijelaskan. Langsung aja ke videonya. Você é muito burro, porque você não bloqueou? Anjing, baru video pertama udah dikasih yang dark ya. Bentar. Astagfirullahaladzim. Next. Itu bulu jembut ya? Tato apa bulu jembut itu? Bulu Masa bulu jembut sampai sini? butuh syukuran. Bisa ya? Kalau cowok wajar ya, kalau cewek mah aneh gak sih? Seenggaknya Cowok suka yang berbulu. yang nggak berbulu segitu juga. Ini mah maksudnya yang segitiga aja gitu. Mantap. Ini yang komen, tato itu miss kurang kerjaan ya. Oh iya mungkin tato ya. Aduh, kitanya aja yang pikirannya negatif ya. Sorry. Next. Senggol nih. Duda Fir'aun. Selebel, meledak. Cuak. Au. Ini sering muncul di FYP aku nih. Bapak-bapak ini. Ini yang komen nih. Jangan hujat dia hanya memberikan contoh kepada kita bahwa betapa dahsyatnya reaksi kecubung pada tubuh manusia jika sering dikonsumsi secara terus-menerus. Aduh, mabok cubung dong. Ya, daripada mabok tumbung. Next. Anjing. Orang nggak tahu apa-apa di bawah. Udah kayak bowling, dilempar bowling. Astagfirullahaladzim. Emang kayak gitu. Gue pernah ya punya temen baru pertama naik eskalator. Gue juga dulu kayak gitu sih. Emang gue nggak separah itu sih. Gue kan ini disebutnya AA ya di sini. Gue kan kayak nggak megangin. Gue kan nggak tahu tuh si temen gue itu nggak bisa naik eskalator. Ini eskalator gue sih. Ya eskalator kan ya. Ya. Takut salah sama lift. Elevator. Jadi kayak gitu. Pas dia naik kan kecengklak gitu. Langsung nyebut nama gue kenceng banget. Asep. Gue malu anjing. Lihat kiri kanan coba aku. Pada liatin bener. Emang kemarin aja kayak gitu tuh. Next. Simpan pakai belum minum kan? Hah? Kau simpan pakai belum minum? Hah? Kau simpan itu HP pakai belum minum kan? Hah? Kau simpan itu HP pakai belum minum? Simpan pakai belum minum kan? Hah? Kau simpan pakai belum minum? Hah? Kau simpan itu HP pakai belum minum kan? Hah? Kau simpan itu HP pakai belum minum? Kesabaran tipis-tipis. Padahal kan baru 3 kali. Hah? Hah? Ya kalau punya temen di tongkrongannya kerjanya, hah? Itu ngeselin banget emang. Itu tuh kalau misalkan telinganya jarang dikorekin ya, apalagi kalau congean. Udah bocong ya. Nggak denger apa-apa lagi. Dành chi ra cái phần đấy. Ini yang namanya nyepong kanjut tuh yang kayak gini.
disedot. Sakit banget itu pasti. Next. Itu mah buat ini ya? Masukin apa sih? Enggak, itu mah yang buat gatal. Itu mah buat obat gatal. Ini pasti nyangkanya orang mah mau ngocok ini. Enggak, itu mau obat gatal ya guys. Masa disangka ngocok nih. Emang mukanya pengocok handal tapi nggak ngocok juga kan. Nggak setiap orang tuh pasti ngocok. Ya pasti ngocok, setiap cowok tuh pasti ngocok. Cuman ya pasti ngocok. Sengocok-ngocoknya pria. Cuman tetap aja ngocoknya sesuai aturannya. Tetap aja tidak setiap saat ngocok. Oke. Next. Kamu gerah. Kamu gerah. Waduh. Mau. Malam Jumatan. Aduh. Ya? Dan ginian tuh jadi pengen malam Jumatan. Terus sekarang malam Sabtu. Next. Astagfirullahaladzim. お前何してんだよ。やめて。 Woi bakal ya, main ini stand ya. Iya ini. Main buka aja bajunya. Oh, Bapak. Enggak. Lu apa ya, Man? Lu apa, enggak? Nonton bokep. Wah, astagfirullahaladzim. Ki udah tua masih nonton bokep. Padahal kan umur tinggal ini ya, yang nggak tahu juga sih. Siapa tahu gua yang masih muda malah lebih cepet ya. Next. Grup apa ini kontol-kontol? Bodoh betul anak-anak gini ya. Gue laporkan ke polisi ini. Grup macam-macam ini. Keluar semua grup ini. Yang komen, ibu mau kontol. Ibu mau anjing. Astagfirullahaladzim. Next. Astagfirullahaladzim. Anjing kaget. Ini kalau pegang HP kelempar ini HP. Next. Yang buat pakai TikTok, tete gonta-ganti, pantat gonta-ganti, apaan sih lu apaan? Hah? Pegang tanya anjing. Bener ini. Biar apaan? Video gua aja yang video berantem baru juga diupload udah ditutup sama TikTok. Giliran yang tetenya kemana-mana, pantatnya kemana-mana itu perasaan bebas-bebas aja. Di TikTok tuh gak boleh kekerasan ya. Bokep boleh. Next. Oh jadi gitu kamu jalan sama cowok lain di belakang aku. Ih enggak sayang, itu tadi ponakan aku. Ponakan kok di motornya pelukan gitu. Enggak sayang, biasa aja. Tuh pap apemku. Udah ya jangan marah-marah lagi. Nah gitu dong. Cowok mah gitu. Tapi kalau gue mah nggak mau ya, meskipun si ceweknya sering ngepap kayak gitu ya, kayak apa ya, kalau udah selingkuh tuh, kalau cewek itu kalau udah selingkuh kayak bener-bener intoleran banget kalau menurut gue. Ya cowok juga ini ya, maksudnya sama aja, gue juga pernah selingkuh gitu. Cuman kalau cewek tuh kayak bener-bener pasti ada bekasnya. Kalau cewek nggak kayak cowok, susahnya tuh kayak gitu. Apalagi kalau benar-benar deket banget gitu sama si selingkuhannya. Jadi kayak udah, secantik apapun cewek kalau tukang selingkuh kayak jatuh aja gitu. Next. Minum vitaminnya ya, gak boleh main HP banyak-banyak, terus gak boleh keluar rumah dulu kalau belum penting. Anjing, VPN sama prea dong. Siapa nih beruntung banget gila. Astagfirullahaladzim. Ini pasti hokinya seumur hidup udah dipakai nih. Ntar kalau ada durian jatuh
dia ngindar udah nggak bisa ngindar, sama Allah tuh langsung, nah udah, oke lu udah habis, lu harus mati. Anjir, ini hokinya dipakai udah seumur hidup. Ya kalau misalkan nama Allah mah kan yang namanya mati itu mau kita lagi gini juga, kalau udah disuruh mati mah ya pasti mati. Gak bisa gak bisa ditolak. Next. Entot nih anak entot. Kualat sama si Kiyomasa nih. Gue waktu gue kan sering bikin video Tokyo Revenger ya, kayak video berantem tentang Tokyo Revenger gitu. Ini bocah-bocah kayak bocah jamet kayak ini, kayak di jalan tuh kayak sering bilang kayak, woi Kiyomasa. Pernah gue samperin sama temen gue, dia malah disamperin malah diem gitu. Cuman kan kita kan ngelakuinnya di film gitu, apalagi dulu waktu ini mah kesabaran kita masih tipis tisu ya, kayak kita ngerasa kuat, sering berantem, jadi nggak bisa marah dikit gitu. Itu kan kalau misalnya kita bikin video berantem kayak gitu, ketonjok pasti pernah, sering banget ketonjok, sering ketendang, serius. Ini aja gue pelipis gue sama hidung gue pernah darah, kayak kebeset gini, ketonjok. Terus si Gilang gitu, fotonya masih ada gak ya? Dia pernah ketonjok sama gue sampai hidungnya patah gitu, dan langsung pingsan di tempat, langsung dijahit, ininya berapa jahitan itu. Pokoknya ngeri lah bikin video kayak kita. Maksudnya kalau yang bukan ahlinya mending jangan, soalnya takutnya kenapa-napa ya. Itu aja alhamdulillahnya kita deket sama klinik, jadi langsung dijahit. Kalau misalkan jauh itu, aduh, nggak tahu, darah aja udah ngocor, udah gak berhenti itu. Gue juga kayak ngeblank gitu, kayak nonjok waktu itu emang kalau nggak fokus tuh kayak gitu. Gue nonjok si Gilang tuh sampai bener-bener bisa kayak gitu. Gue juga nggak paham gitu. Jadi bener-bener kalau misalkan kalian bukan ahlinya, hati-hati ya guys, jangan sampai dicoba gitu. Soalnya kalau kita full speed, kalau misalkan adegan berantem nggak di ini, kita cepetin lagi di pas editing, cuman dikit. Jadi emang aslinya emang cepet gitu. Tapi kalau ketonjok tuh pasti benar-benar sakit, soalnya banyak yang kayak pengen ikutan gitu. Orang-orang sini juga banyak yang pengen ikutan, tapi setelah ikutan tuh kayak kapoknya tuh ya karena capek, bener-bener capek banget. Ada yang besoknya langsung meriang lah, terus pegel-pegel lah. Soalnya kan ini bener-bener diaduin gini nih, bener-bener kenceng diaduinnya gitu. Sekedar informasi ya. Tapi akhir-akhir ini viewersnya kecil ya video gue. Video berantem, padahal bikinnya susah itu. Cuman gak apa-apa, sekarang mah gue kan seru-seruan aja di YouTube ya, gak bikin gue gimana-gimana. Cuman kalau misalkan kalian share video-video gue terima kasih banget, terutama orang-orang yang sering nonton nih, share yang banyak ya ke teman-teman kalian. Gue apresiasi banget. Next. Kontolnya si kontol lebih kontol lagi kalian kontol. Gue serasa dikontol-kontolin. Anjing. Astagfirullah, ini nge-rapnya terlalu kasar ya. Ini aku sangat ramah. Ini tuh cocoknya dikasih ke teman yang ngutang, terus pura-pura lupa kalau dia punya utang. Next. Suruh aja. Next. Tipe cowoknya seperti apa? Tidak merokok, tidak mabuk-mabukan, dan juga tidak membantu. Mohon maaf nih, biasanya tutup kayak gitu tukang ngocok, Pak. Gue gak ngerokok, gak pernah nyoba, cuman maksudnya nggak kecanduan alkohol ya. Tapi gue gak sering-sering banget ngocok, anjing. Bangsat nih.
Masa stereotype banget sih yang gak ngerokok, yang gak mabok disebut tukang ngocok anjing. Bangsat emang. Next. Di Cibuntu, Mang Asepna dewek, tah ngaran dewek Mamat Fajar Aditya Saputra, Putra Pamungkas, ngaran dewek, tah cuak anjing. Atuh heeh. Ini kayak logat Jampang. Is kunaon? Arita dek lalakon di Jampang serbu ku 10 orang. Tahu munur deh kan. Tinggal ditujukan. Celek. Anjing. Ini apa ya, logat Jampang ya. Gue suka banget logat Jampang. Sering lihat video budget Creative Reason tuh. Lucu banget. Ini yang komen. Kasep keneh kanjut aing daripada beungeut siapa gong. Anjing. Kanjut nu kasep dong kumaha anjing. Next. Bugil di depan pasangan. Habis cukuran jati bersih. Ya, pasti mau malam Jumatan. Anjing. anjing. Malah pelangi. Yang komen lumayan kasar-kasar ya. Gue bacainnya susah nih. Ntar gue diserbu sama kaumnya. Next. Aku terlanjur menikah dengan cowok miskin karena hamil duluan. Setelah melahirkan, dengan terpaksa aku harus meninggalkan suami dan anakku yang masih bayi untuk kerja ke Hong Kong. Bukan karena tega sama bayiku sendiri, tapi aku tidak tahan. Suamiku hanya berpenghasilan 5 juta per bulan, mana cukup. Akhirnya aku nekat berangkat apapun resikonya. 2 tahun pun berlalu. Selama itu pula aku tidak pernah berkomunikasi dengan suamiku. Bahkan aku tidak pernah tahu kabar bayiku. Sengaja aku menyembunyikan keberadaanku di Hong Kong dan nomor teleponku di sini. Karena aku tidak mau hasil kerja kerasku dinikmati oleh suamiku. Selama bekerja aku mempercantik diri aja dan berkoya-koya. Sampai akhirnya tiba waktunya aku pulang ke tanah air. Luar biasa kaget dan gak nyangka. Rupanya suamiku sudah menikah lagi. Rumah yang dulu kumuh bahkan ini sudah bagus. Dan mobil mewah yang terparkir di depan rumah. Tapi di sini yang membuat hatiku hancur tuh anakku memanggil wanita itu dengan sebutan ibu. Bahkan dia tidak mengenaliku. Kontol. Sekontol-kontolnya si kontol lebih kontol. Yang tadi itu video cocok buat cewek yang ini ya. Iyalah, orang dia nggak ada kabar ya. Kemana yang ngurusin pasti ibu tirinya ya, pasti yang nyebut mamanya ke ibu tirinya lah. Ini settingan atau gimana sih? Apa bener? Settingan kali ya. Next. Yang bilang gue jelek, anjing loh. Anjing lo semua yang bilang dia jelek ya. Gue bisa ganteng. Nih. Wajar guys. Musang kalau lagi birahi emang kayak gini. Berdamage parah. Next. Seger banget. Bagus sekolah lagi. Orang ali Pak Bayan bae sampean ngomong Pak Bayan. Parani itu apa ini? Kenapa ya dari kemarin tuh gue dikirimin video kayak gini bu. Banyak banget apa yang apa ya? Emang kalau di rumah tuh bakal ketahuan orang tua apa gimana sih? Ya seenggaknya jangan di hutan kayak gini ya. Kalau ada ular gimana? Bukan cuma ular loh kalau di sini. Banyak ular, kalajengking, aduh. Kalau masuk kan berabe. Iya enggak? Buat para cewek ya. Tolong banget ini mah. Jangan kayak gini lah. Maksudnya iya emang kita tuh kalau emang sudah jatuh cinta tuh emang lumayan tolol biasanya. Mau kayak gimana pun pasti diturutin. Apalagi cewek tuh. Gue juga ngerasain kayak gitu ya dulu waktu gue masih masih bandel. Cewek tuh kalau misalkan sealim-alimnya cewek, sebaik-baiknya cewek itu kalau misalkan udah
udah sayang, udah cinta banget sama cowoknya tuh bakal bener-bener dongo gitu, bakal ngelakuin apa aja yang dimau cowoknya. Nyesel ntar kalau misalkan, padahal banyak ya di tempat gue ini banyak cewek cantik, kalau menurut gue banyak banget yang cantik-cantik di sini. Cuman ya gitu, hidupnya jadi hancur kayak gitu. Jadi kayak mungkin dia kepincut sama harta sesaat ya. Rata-rata orang sini kalau misalkan ini ya, kalau nganjang tuh pasti benar-benar bawa apa yang dia punya gitu. Tapi kalau udah jadi, udah nikah gitu, lumayan kayak apa ya, kontras banget lah. Nah di situ mungkin si ceweknya kaget dan nikah, beberapa bulan kemudian pisah deh. Jadi kayak apa ya, udah banyak banget janda di sini serius. Cakep-cakep lumayan. Cuman ya kayak gitu. Padahal kalau menurut gue ya, mereka tuh kalau misalkan mau sekolah, mau ngelanjutin, ya pasti ada aja gitu rezekinya kalau emang kita benar-benar mau mah gitu. Pasti ini ke kota gitu, pasti dapetin cowok yang lebih ini ya, lebih berwawasan atau lebih kaya, lebih cakep mungkin ya, untuk ukuran wajah-wajah seperti mereka gitu. Cuman kan di sini ya mereka hancur-hancur di sini duluan gitu. Jadi ya udah, kalau udah kayak gitu ya benar-benar lingkup cewek itu nggak bisa benar-benar luas lagi. Makanya cewek tuh pendek lengkah kalau peribahasa, kalau cowok tuh panjang lengkah, emang kayak gitu. Kalau cowok nih udah jadi duda pun dia nggak bakal kelihatan, kalau cewek tuh bakal kerasa gitu. Tuh kan? Next. Boleh minta tolong nggak? Tolong kamu ya. Kenapa ya banyak cewek yang kayak gini sekarang, ketahuan selingkuh. Tapi emang kayak gitu guys, kalau cewek tuh kalau selingkuh tuh nggak kelihatan serius, nggak bakal kerasa. Tapi kalau cowok tuh dari gerak gerik aja pasti udah kerasa. Kalau cewek tuh susah ketebak serius, tiba-tiba udah selingkuh aja, udah berapa bulan gitu, emang kayak gitu. Oh, setan. Itu menonjok nanggung banget. dia menangis, padahal kalau misalkan kayak gitu ya bikin malu aja kalau menurut gua. Ya kalau misalkan masih bisa tangkis ya mending berantem kalau menurut gua. Payah-payah ngegel kalau bahasa gue. Mau segede apapun lawan ya, mau sebanyak apapun, kalau misalkan apa ya, kita tuh kalau cowok punya harga diri ya. Kalau gua gitu, gua pernah soalnya mau ribut itu sama anak STM itu. Padahal ya kalau dari hati mah ya, ini mereka kan kayak apa ya, pasti banyakan gitu. Gue kayak apa ya, kayak bener-bener kalau misalkan nantang gitu, kayak gue bener-bener nantang, kayak langsung 3 orang kata gue, berantem 3 orang gitu, 3 lawan 1 sama gue gitu, saking marahnya itu waktu itu. Padahal mah hati mah takut ya. Nggak takut sih, cuman kayak mau kalah mau menang gimana ntar gitu. Mau kalah mau menang gimana ntar, kalau menurut gua ya. Yang penting tuh ngelawan dulu aja gitu. Cuman ya kalau misalkan logika ya, ya badan mereka juga ada yang lebih gede dari gua, ada yang lebih tinggi dari gua gitu. Salah satu dari 3 orang itu ya. Cuman kalau menurut gua berantem aja dulu gitu. Kalah menang urusan ntar gitu. Cuman kalau gua mau kayak gitu tuh harus ada perjanjian dulu, kayak kita bikin video tuh, terus ngomong gitu, mau siapapun yang kalah atau gimana pun entarnya, nggak ada nggak bakal ada yang nyangkut pautin sama hukum gitu. Ini atas dasar persetujuan satu sama lain gitu.
dalam artian kayak sparring, cuman nggak di ring, cuman di jalan gitu. Kayak gitu kalau gue kalau mau berantem ya, nggak, jadi nggak sembarang juga gitu. Kalau kita nonjok orang sembarangan ya kita bakal dikasusin juga ya, ntar ribet lagi bayar polisi. Nggak, maksudnya kita harus apa lah, ngeluarin duit banyak lagi gitu. Wah anjing. Malah ditonjok anjing. Malah berantem itu. Masalahnya dia salah apa ya cewek itu? Kenapa diincer banget gitu? Yang udah punya dendam dari sebelum main itu kayaknya. Tarkam memang kayak gitu. Mainnya bener-bener ini harus bawa golok gitu. Ininya maksudnya wasitnya harus bawa golok nih kalau main di Tarkam. Next. Neng mau kemana? Ke depan ya. Ke depan ya, Lem. Cuma deket kok nggak sampai jadian. Waduh. Ih. Itu mukanya kena gak sih? Kena. Astagfirullahaladzim, guys. Jangan banyak gaya, guys. Jadinya kayak gini dicium aspal. Gak jadian sih, gak jadian. Cuma dicium. Cium aspal sakit loh. Aduh, aing mah. Gadis air acting emang kayak gini. Hati-hati guys. Next. Aku mau jorong wae. Ya kamu bisa keluar. Nanya aku lah. Saya gitu aja wae. Kamu mah kumaha tuh yang menjadi aku sanit. Kumaha ngomong kolot. Ingat guys, kalau kalian sebelum ngelakuin hubungan badan di luar nikah kayak gini harus tahu sex education ya. Nggak boleh sembarangan. Sebaiknya jangan. Ya sebaiknya jangan. Cuman maksud gue kalau emang kalian emang benar-benar udah nggak bisa ditahan, kalian tuh harus tahu sex educationnya gitu. Nggak ini gitu, kasihan gitu maksudnya si ceweknya kalau sampai jadi. Mending kalau dinikahin. Masalahnya kan rata-rata masih bocah-bocah ini, bocah-bocah apa ya, bocah-bocah labil gitu. Uang aja masih dari ortu, udah nanam bini di janin orang. Jadi hati-hati guys. Menurut kakak outfit cowok yang red flag tuh yang pakai apa sih? Pakai celana Betawi gitu. Enak BG, adem. No, baju lu kayak spray Shopee gue. Enak BG. Kayak si Yogi, kalau ngomong si Yogi tuh kayak gitu logatnya nih, bener si Yogi nih. Spray Shopee anjing. Anjing. Yang pedas bukan cuma omongan cewek ya. Makin kesini tuh di era Gen Z nih, omongan cowok aja pedas tau. Ngomongnya tuh bener-bener pedas aja. Langsung ke outfit anjing. Itu pasti ceweknya kalau lihat video ini langsung ngeri pakai itu seumur hidup bajunya. Disamain nama spray Shopee. Next. Sari roti, roti sari kepes, telolet. Sorry guys. Ini bukan bermaksud apa-apa ya. Aduh. Aduh anjing. Anjing. Ini yang komennya bukan Win. Ucok Pertamina. Cuman segini untuk saat ini. Next gue bakal bikin lagi. Untuk video berantem masih gue ingetin gue bakal tetap bikin. Cuman sekarang lagi persiapan aja gitu, nyiapin segalanya gitu. Gue pengen bikin sesuatu yang bener-bener bukan ngulang ya, kayak dari awal lagi kayak dulu gitu. Kalau film-film yang gue sekarang kan ya udah lumayan chaos ya universe-nya. Udah campur-campur. Gue pengen bikin yang bener-bener lumayan lah, kayak awal-awal Murayama Merantau. Oh iya, gue mau terima kasih atau thank you sama aja ya buat orang-orang yang masih suka komen di video gue bacain serius, gue balesin yang video react gue yang pertama itu.
gue balesin semuanya. Benar-benar gue seneng banget orang-orang itu masih apa ya, masih liatin gue, masih setia nontonin gue, mau apapun konten gue terharu banget sih. Terima kasih yang udah sering nonton. Gue bakal tetap fight meskipun sendiri ya. Gue sekarang sendiri ya. Jadi kalau misalkan gue mau bikin sesuatu, bikin film, mungkin gue bayarin orang aja gitu sekarang mah. Nggak kayak dulu. Kalau dulu kan ya ada yang disebut temen juga ada, tapi ya kayak gitu loh. Jadi kayak apa ya, menurut gue apa ya, pelajarannya guys buat kalian gitu, ini mah pelajaran aja gitu. Gue teh kadang kalau misalkan nganggap orang tuh, nganggap seseorang tuh ya kayak kalau udah dekat gitu, kayak ke temen gitu, kayak bener-bener ke saudara banget gitu. Apa aja gue lakuin buat dia selama gue mampu ya, gue bantuin dia gitu pasti, entah masalah materi atau apa. Sampai istri gue aja, pasangan gue bilang kayak gini, kayak apa-apa teman gitu. Ujung-ujungnya sekarang mah giliran ini mereka ninggalin ya kayak gitu loh. Kayak gue diroros-rorosin lah, diiniin gitu. Kalau gue mah nggak pernah nyesel ya berteman sama siapapun, mau sama orang-orang yang udah lewat kemarin juga nggak pernah nyesel gitu menurut gue ya. Soalnya apa ya, di balik itu juga mungkin gue ada salah juga ya, jadi nggak semua salah mereka gitu. Jadi kayak permasalahannya itu simpel sebenarnya guys. Masalah apa ya, gue kan ini YouTube mungkin jadi mata pencarian mereka ya, sedangkan gue ada kerjaan lain gitu. Jadi gue kayak gue bilang ke mereka tuh kayak, guys, gue mau ngurusin kerjaan yang lain nih, misalkan gue ngomong kayak gitu ya ke mereka, gue mau ngerjain kerjaan yang lain, kalau kalian bisa gitu loh, kalian tolong kalau mau bikinlah video gitu di channel gue gitu, tanpa gue ini. Soalnya kan gue ngegaji mereka juga gitu. Jadi kalau misalkan mereka tetap pengen dapat uang gitu atau dapat gaji dari channel gue, harus tetap bikin video gitu, sedangkan gue di situ harus ngehandle kerjaan yang lain gitu. Jadi mungkin mereka apa ya, udah terbiasa gue yang ngehandle semuanya, jadi lumayan kebingungan gitu. Jadinya ya udah, kita kayak nggak cekcok sih, lebih tepatnya gue mah secara baik-baik gitu. Kalau misalkan mereka kan ada yang mau kerja katanya di tempat yang lain gitu, bukan di gua gitu. Kata gua, iya gak apa-apa, kata gua, selama kita pisahnya baik-baik mah gua mah gak apa-apa gitu. Cuman kan yang namanya pisah tuh nggak selalu baik-baik ya. Tiba-tiba kan ada omongan yang gak enak di belakang gua gitu, tentang kayak entah mereka ngejelekin gua gitu. Jadinya kan apa ya, ya selama 3 tahun lah misalkan gue bareng-bareng sama mereka, selama bikin konten kayak gini ya siap, apalagi gue deket banget gitu, gue nganggap mereka sahabat lah. Jadi pasti aib-aib gue atau misalkan curhatan gue pasti mereka tahu gitu. Cuman nggak etis aja gitu kalau misalkan di share di halayak umum gitu, menurut gue kayak gitu. Tapi kita udah clear ya sekarang, gue udah ngobrol, dibantu sama si Dudi kemarin. Jadi gue udah nggak ada masalah apa-apa lagi sama mereka selama kita ngurusin hidup masing-masing ya. Jadi alhamdulillah sekarang gue juga tetap jalan meskipun sendiri. Gue juga ada kerjaan lain. Ini gue bikin banyak video gini karena misalkan karena biasanya gue akhir bulan tuh harus bepergian gitu ke jauh gitu buat ngerjain kerjaan gue gitu. Jadi selama gue masih di rumah, gue bikin sebanyak-banyaknya video nih. Ntar gue keluar, sekalian gue bikin video berantem gitu. Sekalian gue ngerjain sesuatu, gue bikin video berantem juga gitu. Oke, cukup sekian dari gue. Terima kasih buat kalian yang masih sering nontonin video gue. Gue sangat berterima kasih, benar-benar terima kasih. Tolong banyakin komen. Tanpa kalian emang gue bukan apa-apa. Gue juga ngerasa sampai di titik ini karena subscriber gue yang masih setia.
gue masih inget banget. Mereka masih, gue pasti apal kok, entah dari PP kalian atau misalkan username kalian saat kalian komen tuh gue apal, ini siapa, gue apal. Jadi gue bener-bener ingetin ya. Terima kasih ya, makasih masih nontonin gue, terima kasih banget. Terima kasih juga yang masih support gue, kayak teman-teman gue juga atau subscriber gue, terutama buat teman-teman gue, si Yogi, si Azmi, si Dudi. Mereka bener-bener menurut gue di saat gue lagi terpuruk, mereka masih ada gitu buat gue. Itu bener-bener bikin gue terharu punya teman kayak mereka. Terima kasih.